Ke, hari ini tanggal 19 ya, Rabu, jam 6.30 kita mulai kuliah lagi. Dari tadi saya tunggu lama banget masuknya. Udah 12 menit saya tungguin ini. Oke, saya mulai kuliah ya. Ya Pak. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cash flow analysis ya. Jadi pertemuan eh, pertemuan satu dan sampai 6 kemarin itu kita sudah membahas mengenai sistematika sampai output akhir dari analisis laporan keuangan dan juga analisis akuntansi ya. Nah sekarang masuk ke analisis keuangan ya. Keuangan. Analisis keuangan satu adalah menggunakan cash flow analysis ya. Analisis. Di cash flow analysis itu sebelum kita bahas cash flow analysis kita harus tahu apa itu laporan cash flow ya. Jadi eh, laporan cash flow ini relevan karena cash itu adalah aset penliquid ya, penliquid. Jadi gampang dicuri ya. Kemudian juga bisa menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan dan itu darahnya perusahaan ya. Kalau perusahaan sudah tak liquid lagi bisa bangkrut. Jadi sebagian besar dari kebangkrutan perusahaan itu karena nggak liquid. Liquidnya nggak ada. Liquid nggak ada itu penyebab utama karena hasil operasi rugi terus ya, rugi. Kalau enggak dikorupsi itu jadi korupsi ini ya. Korupsi dikemplangin sama CEO-nya. Tapi paling banyak itu penyebab karena kerugian. Kerugian itu mungkin ada juga indikasi disengaja rugi ya. Duitnya diambil sengaja rugi bisa juga. Atau untuk rugi seperti sekarang ini kondisi kan seperti sekarang COVID ini kita tidak bisa melihat apakah perusahaan itu betul rugi atau dirugikan ya. Mumpung ada kesempatan kondisi COVID ya bisa dirugikan untuk menghindar dari beban utang kan biasanya. Jadi ibaratnya sekalian basah sekalian ya, tanggung basah gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi dia case ini bisa menggambarkan ya likuiditas dan fleksibilitas. Dia menunjukkan likuiditas perusahaan, fleksibilitas. Fleksibilitas itu kemampuan perusahaan untuk mengcover pembiayaan dari cash terhadap eh, order ya atau peristiwa yang tiba-tiba yang di luar dugaan selama ini bisa memberikan prospek keuntungan bagi perusahaan. Jadi kalau ada tiba-tiba pesanan yang besar yang jarang terjadi selama ini, nah perusahaan harus punya dana fleksibilitas tuh kalau nggak tuh pesanan itu kan hilang, peluang itu kan hilang. Dan yang kedua lah eh, itu menggambarkan juga awal akhir operating cycle. Jadi kalau operating cycle itu dimulai dari cash keluar ya sampai dia digunakan beli persediaan barang ya sampai dia itu kalau di pabrikasi lebih panjang lagi operating cycle-nya. Mulai cash itu digunakan beli bahan baku, kemudian diproses bahan baku tersebut ya masih tertanam cash di situ, kemudian jadi barang jadi dijual kredit bagi hutang, hutang lagi kembali ke cash. Itulah menggambarkan operating cycle perusahaan ya. Dan juga kontras antara accrual accounting dengan cash basis ya. Jadi kalau kita lihat di dalam cash flow operating sama income statement ya, itu berbeda. Jadi cash flow operasi itu menggambarkan laba tunai ya, laba tunai. Sedangkan accrual accounting di dalam net income menggambarkan laba accrual ya. Jadi net cash flow itu bisa juga ukuran akhir dari profitabilitas perusahaan. Ya, jadi kalau hasil produktivitas tidak puas dengan laba yang dari net income, kok dia laba tapi kurang duit ya itu ya. Kok profitnya tinggi kok nggak ada duit ya. Nah, maka cara ngetesnya menggunakan cash flow operating. Kalau dia laba tinggi ternyata nggak ada duit berarti cash flow operating rendah itu ya.
Jadi laba tinggi karena ada accrual, kebijakan accrual yang diusahakan oleh direkayasa ya atau diatur sehingga laba tinggi ya, laba tinggi. Padahal duitnya nggak ada. Kalau physical analysis bisa membantu penilaian likuiditas, solvensi, dan financial possibility ya. Bisa bantu itu. Kemudian laporan risk cash bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan segi berikut ya. Nah, ini address question itu seperti ini. Sering di pertanyaan yang muncul di dunia praktek ya. Dan juga suka menganggap laporan laba rugi akuntansi itu enggak tepat ya. Jadi seperti misalnya berapa banyak sih kas yang diperoleh dari dan digunakan dalam operasi itu ya, karena penting ya. Kalau dulu kan laporan cash itu tidak dibagi, hanya kalau zaman saya kuliah ya, laporan cash itu isinya kas masuk kas keluar aja, itu aja isi laporannya. Karena waktu itu belum wajib sebagai bagian di laporan keuangan wajib dipublish ke pihak luar ya. Kewajiban itu hanya laba rugi, neraca dan laporan perubahan laba ditahan dan likuiditas ya. Sama laporan perubahan dana, perubahan dana itu seperti perubahan modal kerja ya, perubahan. Jadi itu ada konsep itu, teorinya konsep dana itu ada di buku-buku apa, di buku ada salah perang keuangan ya. Sekarang udah nggak ada lagi teori itu ya. Konsep dana itu ada beberapa konsep dana sehingga all of resources ya. Konsep dana apa, konsep dana adalah total aset. Juga dana itulah working capital. Konsep dana sama dengan aktiva lancar itu dana. Ada juga yang bukan dana itu cash itu sendiri, itu dana. Ada tiga pandangannya. Sekarang udah nggak ada lagi buku membahas tentang itu, nggak ada lagi. Karena cash ya cash ya, dana itu cash ya, bukan total aset dana itu. Itu dulu ya, udah berubah zamannya. Kemudian berapa pengeluaran yang dilakukan dengan cash dari operasi perusahaan, berapa itu ya pengeluaran ya. Jadi kan berapa banyak dana yang digunakan dalam operasi expenditure ya. Jadi expenditure itu seperti misalnya kalau perusahaan itu melakukan apa, ekspansi ya, berapa yang dibuat dari dana eksplorasi itu berapa untuk investasi. Kemudian berapa jumlah dividen dibayarkan ketika dikonfrontasikan dengan operating loss ya, ya. Karena perusahaan itu pada saat rugi operasi bisa jadi dan bagi dividen. Karena rugi operasi itu mungkin accrual, begitu di cash operating dia positif ya, bisa jadi. Dan berapa sumber cash yang digunakan untuk membayar utang gitu ya. Kemudian seberapa banyak kenaikan dari pembiayaan investasi. Kemudian bagaimana kenaikan investment finance, di mana sumber dananya itu ya. Kemudian berapa sumber cash untuk new plans aset, itu juga ditanyakan itu. Bagaimana cash rendah ketika income naik ya gitu ya. Itu karena accrual itu. Kalau cashnya kecil ya, tapi income naik berarti laba accrual yang banyak terjadi. Banyak kebijakan accrual ya. Misalnya perusahaannya cukup kecil ya, bisa juga ya. Gitu. Contoh seperti itu ya. Dan apa lagi nih yang pertanyaan yang muncul itulah berapa penggunaan cash yang terima dari pembiayaan baru. Jadi ada new finance, berapa cash terima di situ dan digunakan untuk apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya, dan semua itu bisa dijawab dari itu, dari analisis arus kas. Jadi bisa dijawab semua itu, semua. Dan apa? Itu ya. Jadi
Itu maksudnya. Jadi semua pertanyaan ini bisa dijawab dari Excel Prognoskas ya. Kemudian ada pelaporan aktivitas ya. Jadi dalam statement cash flow itu melaporkan aktivitas bisnis ya. Jadi ada aktivitas dilaporkan di dalam Prognoskas itu aktivitas operasi, aktivitas financing, pembiayaan, aktivitas investing ya. Urutannya operating, investing, baru financing terakhir ya. Nah kalau aktivitas operasi laporkan aktivitasnya berapa dana yang masuk dan cash yang masuk dan keluar dari aktivitas operasi ya. Itu terkait dengan aktivitas earning terkait dengan aktivitas perusahaan ya, operasi lah ya. Investing activity itu dimasukkan berapa investasi yang diperoleh, kemudian dilepas di investasi ya, yang non-cash berapa, yang cash berapa gitu ya. Activity dimasukkan untuk berapa kontribusi ya, contributing ya, withdrawing dan servicing fund untuk support business activity. Jadi menjelaskan sumber pendanaan, sumber dan penggunaan dana dari sumber pembiayaan dari jangka panjang misalnya. Termasuk dari hutang jangka panjang, kemudian dari bayar dan pinjaman baru hutang jangka panjang, kemudian juga dari issue saham ya, kemudian bagi dividen ya. Nah, itu bisa terus research di sini ya. Ini semua ya. Nah, pelaporan aktivitas itu kalau dilihat di si riset ini. Jadi menunjukkan di tahun 2000 ya. Itu rata-rata operating cash flow lebih tinggi daripada net income loss ya, net income ya, income putih itu. Lebih tinggi operating cash flow. Jadi ada kecenderungan labanya itu lebih kecil daripada cash flow operating ya. Dan seterusnya, jadi cenderung lebih besar cash flow operating ya dibandingkan dengan laba keluar ya, laba keluar. Ya. Itu yang di Dell ini perusahaan Dell ini ya. Dell itu ada perusahaan yang elektronik ya, macam-macam misalnya ya. Nah begitu juga investasi dan financing dari ini cash flow perusahaan Dell ini, grup Dell ini. Dan kita lihat itu investasi ya, kalau tahun 2000 lebih kecil pada financing. Jadi artinya dia banyak bayar hutang ya, karena kan kalau positif kan bayar hutang. Itu tambah hutang. Kalau positif nambah hutang. Kalau investasi kecil ya berarti kan dia kalau investasi kan cash keluar itu ya, cash keluar. Ya. Itu. Jadi kalau investasi ini positif ya. Positif berarti investasi ya. Kalau positif ya, positif kan investasi. Kalau investing, kalau dia negatif berarti ada ekspansi ya, ekspansi. Ya. Jadi kita lihat cenderung perusahaan ini investasi 2000 lebih kecil pada uang berasal dari utang jangka panjang ya, resursnya. Dan tahun 2004 lebih besar lagi pinjaman. Mungkin pinjaman itu digunakan untuk apa? Nggak tahu juga dia. Karena dia dari cash floating besar, kemudian pinjamannya juga. Putih itu investasi, putih investasi ya. Jadi investasi itu selalu tahun 2000 itu lebih besar ya dari financing. Dan 2004 besar sekali investasi. Karena besar itu dibeli dari tambahan pinjaman yang biru itu. Kemudian dari hasil operasi cukup tinggi. Tidak pernah ekspansi. Ya. Kemudian bagaimana kita menyusun cash flow statement itu. Jadi akuntansi itu ada dua, metode indirect sama direct. Itu terkait dengan penyajian cash flow operating ya. Ada cara penyajian cash flow operating, cara penyajiannya kalau financing sama investing sama aja. Tapi kalau operating itu ada dua cara.
bisa salah satu dipilih, direct method atau indirect method atau direct method. Indirect method itulah di mana laporan cash flow operating itu menggambarkan adjustment and income menjadi menjadi cash basis ya, cash basis ya. Itu. Jadi recall ke cash flow from operation. Jadi recall ke cash basis. Kalau direct method itu aja betul-betul real berapa cash yang berasal dari operasi, berapa cash yang berasal dari cash yang berasal dari operasi, cash yang digunakan untuk operasi maksudnya. Dan cara menyusunnya itulah, kalau dari metode itu supaya itu berapa cash terima dari penjualan tunai, dari tagihan piutang ya, kemudian dari kalau beban keluarnya berapa biaya tunai yang dikeluarkan untuk bergaji dan sebagainya. Nah itu bisa caranya dengan melakukan adjustment dari setiap income di perusahaan itu ya, sehingga bisa dihitung berapa jumlah cash yang diterima dari operasi, berapa jumlah cash yang dikeluarkan dari operasi. Ya. Kemudian kedua metode itu tergantung dari perusahaan, tapi maksudnya berbeda itu. Dari metode itu menggambarkan bagaimana bisa lihat kebijakan eksternal telah dilakukan di perusahaan itu selama satu periode terhadap income. Jadi kalau kita keluarkan dari income, dapatlah cash flow operating. Tapi yang kedua itu tidak bisa menggambarkan kebijakan eksternal telah dipilih oleh perusahaan itu. Jadi dia menggambarkan betul-betul real berapa cash masuk, cash keluar dari operasi. Ya. Hasil tetap sama ya. Jadi kalau penyajian indirect method ya ini dan income nanti dijelas dari yang sifatnya accrual ya, depresiasi yang masih expand, kemudian yang sifatnya non tunai itu. Kemudian dijelas juga dengan gain loss sales of asset, karena ini bukan bagian aktivitas investasi, tapi di laporan net income masuk sebagai perhitungan net income. Di cash flow operating harus dikeluarkan ini. Kalau dia laba berarti dikurangkan lagi. Kalau dia rugi berarti tambahkan lagi. Dan cash yang diperoleh dari cash yang diperoleh dari current asset and liability ini juga untuk mengadjust net income, seperti untuk mengadjust penjualan di net income itu bagaimana jadi penjualan tunai itu adjust melalui kenaikan penurunan dari saldo piutang dan sebagainya. Dan kemudian terkait dengan depresiasi dan amortisasi. Jadi kalau depresiasi itu di dalam metode indirect itu penjualan nanti di laba rugi. Karena depresiasi itu sebagai pengurang dalam income statement. Nah kalau dalam cash flow operating ini ada dua di atas income itu kan di dalamnya termasuk pengurang dari depresiasi. Padahal depresiasi belum tunai. Sehingga waktu kita mengadjust di laporan cash flow operating menggunakan indirect method itu dikeluarkan dengan menambah lagi. Itu maksudnya. Jadi misalnya kita contohnya pertimbangkan ada penjualan $100 kredit on account kredit ya. Jadi kalau di dalam dalam perhitungan income itu ada penjualan 100 tapi tidak tunai kredit, tapi akan menambah pendapatan dan income naik 100 ya. Dan account receivable-nya juga akan perubahan account receivable kan juga naik ya, naik. Jadi kalau dia ada penjualan kredit ya, maka account receivable juga naik. Sehingga karena naik ya, kalau kita adjust lagi supaya net income itu menggambarkan real tunai, maka income itu harus dikurangkan dengan kenaikan dari account receivable sehingga 0. Jadi sungguhnya cash operating 0 terkait dengan penjualan tunai, dengan penjualan kredit itu artinya. Net income 100 dicantumkan di net income itu harus di-adjust dengan dikurangi dengan kenaikan account
receivable. Ya, jadi sehingga nol, cash flow operating nol. Itu maksudnya. Dalam periode penagihan itu dalam periode collection tidak ada income diakui di dalam periode itu. Jadi misalnya tagih misal periode berikutnya dapat dananya itu tidak masuk ke dalam net income. Tapi dalam perhitungan cash flow operating masuk, maka di cash flow operating harus ditambah. Perubahan collectible ditambah, ya, ditambah itu. Ya. Karena apa? Karena tagihan dari collectible itu mengurangi kan, jadi pengurangan collectible itu akan menambah, akan di-adjust diberikan sebagai penambah, tidak diakui sebagai penjualan tunai dalam proses berjalan. Jadi sehingga penyusunan untuk perubahan balance sheet terhadap account ya bisa diberikan sebagai berikut ya. Jadi kalau seandainya akun aset itu naik, maka terjadi cash outflow ya, cash outflow itu ya. Kalau dia itu turun ya, itu cash inflow ya. Bisa aset itu turun ya, maka cash inflow kan dijual ya, ada cash masuk. Tapi kalau asetnya naik, maka itu asetnya itu naik, maka terjadi pembelian kan, pembelian atau naiknya sehingga itu diakui sebagai cash outflow. Probability kalau dia naik itu timbul cash inflow, karena kenapa? Probability naik kan nambah hutang, cash masuk ya. Kalau liability turun, berarti bisa bayar hutang kan, berarti cash flow-nya turun, jadi cash outflow ya. Yang jelas struktur dari laporan cash flow itu ya. Untuk cash flow itu kalau kita lihat ini kita ada data ya. Bukan struktur menyusun laporan cash flow ya. Maksud constructing ya. Jadi misalnya dalam menyusun cash flow itu harus ada data neraca akhir, neraca awal satu periode. Yang kedua data laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga ada data tambahan yang bisa mengidentifikasikan mana perubahan itu sifatnya non tunai. Kalau dia sifatnya cash itu ada data tambahan. Seperti misalnya kalau kita lihat misalnya aset tetap naik tadinya 100 jadi 200. Apa karena ini tunai atau bukan? Nah itu perlu data tambahan. Di sini ada data tambahan ada 3 ya. Ada 3 data tambahannya. Bisa perusahaan beli truk ya selama tahun bersangkutan, tahun berjalan, harga pula 30.000 itu dibayar dari secara full oleh manufaktur. Sudah didanai oleh full oleh manufaktur. Berarti kalau didanai oleh manufaktur berarti kan dia beli ya. Dia beli tunai berarti ya, beli tunai ya. Ini kan perusahaan corporation. Kemudian truk dengan kos 10.000 dan nilai buku 2.000 telah dijual selama tahun berjalan 7.000, sehingga tidak ada penjualan lain selain tidak penjualan lain dari aset yang bisa disebutkan. Jadi selain dari aset yang tetap ya, cuma ini aja ada penjualannya. Jadi kalau kita lihat itu kalau di income statement diakuinya apa? Laba rugi penjualan kan. Jadi kalau di buku berapa? Di buku 2.000 ya. 2.000 di bukunya. Kemudian terjual 7.000, berarti untung 5.000. Berarti laba 5.000. Tapi kalau masuk ke ini pindahkan cash flow investing ya, maka cash flow investing akan nambah berapa? 7.000 nambahnya. Bukan 5.000. Tapi kalau di income statement nambahnya 5.000 kan laba 5.000. Tapi kalau di cash flow investing nambah 7.000, cash yang terima 7.000. Ya. Kalau dividen dibayarkan selama tahun kedua itu 51.000 ya, 1.000. Jadi kita lihat di sini ada mana nih? Return earning, laba bertahan itu kan naik 33.000. Bisa kita jelaskan ya, 33.000 itu naik kan. Pertama jadi saldo awalnya kan 22.000 ya.
ditambah net income 84.000. Kok saldo akhir 55.000 gitu ya. 22 tambah 84 harusnya kan saldo akhir berapa itu? 106.000 ya, 106.000. Tapi kok 55.000? Nah, 106.000, 55.000. Penyebabnya karena apa? Karena ada dividen 51.000. Nah, itu ya. Jadi saldo awal LRE 22.000 tambah dengan net income 84.000 dapat 106.000 dikurang 10.000, maka saldo akhirnya 55.000. Nah, jadi kalau kita lihat ini aja, kalau ada data tambahan menyatakan ada informasi dividen dibayar tunai tahun kedua 100.000, seolah apa? Seolah ini kok laba 84.000 naik, kok malah kenaikan retailing cuma 33.000 gitu ya. Apa penyebabnya dari dividen? Kalau saya kuliah ya, kalau saya kuliah sama di kerja di lembaga keuangan, kalaupun nggak ada informasi dividen, berarti saya kena dividen, ya, subsequent dividen. Bisa dividen, yang kedua bisa karena ada penilaian kembali dari aset, ataupun nilai aset bisa juga penyebabnya. Jadi langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas itu pertama dimulai dari net income ya. Kemudian ada penyusunan net income untuk beban dan laba yang non tunai ya. Yang ketiga mengakui cash inflow dari perubahan karena aset dan liability. Kemudian keempat menjumlahkan hasil net cash flow dari operasi ya. Dan perubahan dalam long term asset yield net cash flow from investing activity. Kemudian perubahan aset jangka panjang long term asset itu seperti ini, seperti aset melancar ya, tempat tetap investasi ya, sebagai hasil net cash flow dari investing activity. Ada azan ya. Ini perubahan dalam long term liability dan equity account ya. Hasil net cash flow dari aktivitas keuangan. Dalam bentuk menjumlahkan cash flow dari operasi, investing dan financing activity dengan sehingga menghasilkan net perubahan cash ya. Lalu nambahkan perubahan cash selama periode berjalan ke saldo cash dapatlah saldo akhir. Itu langkah-langkahnya. Itu. Inilah forecast ya. Forecast itu ini forecast dalam cash flow operating ya. Cash flow operating itu ini bentuknya indirect method karena net income adjust dengan transaksi non tunai ya. Dapat nih cash flow operasinya 113.000. Kemudian yang kedua cash flow dari investing, kemudian equipment, kemudian sales equipment ya. Dari data yang ada ini. Data ini. Jadi contoh seperti ini ya. Jadi misalnya depresiasi emosi expand 35.000 dari mana? Dari sini ada beban depresiasi nih. 35.000 ini ya. 35.000 ya. Kemudian juga seperti misalnya gain on sale of asset, di mana ada posisi tambahan ini, ada penjualan kan 7.000 lebih 2.000 ini, jadi 5.000 itu harus dikeluarkan dari ini. Nah, ini kan gain on sale 5.000 nih, dikeluarkan dari net income ya, nanti dipindahkan ke ini ke investing dalam bentuk penjualan tunai 7.000 bukan 5.000 ya. Dikeluarkan 5.000 sini untuk mengeluarkan laba penjualan. Kemudian nanti di investasi dimasukkan yang jumlah cash diterima 1.000. Dan sehingga dapat posisi keuangannya 63.000 ya. Gitu ya. Ini genosel nih, ini seri ini, bukan ini kurang sama juga ini. Kemudian consumable ini terkait dengan ada tambahan saldo piutang, jadi mengurangi cash, mengurangi income. Dan inventory turun ya, sehingga menambah net income ya. Karena itu accrual. Kemudian inventory dari data ini, data laporan neraca itu. Kemudian prepaid spend naik 3.000 saldonya, turun saldo 3.000. Prepaid spend nih, turun 3.000 kan. Prepaid spend kan turun
saldonya turun ya. Waduh, ini nggak dikasih plus minusnya. Jadi dari 9.000 jadi 9.000 kan turun, terus kan negatif. Ya. Nah, begitu terusnya. Jadi kalau dalam adjustment income itu kalau sudah mau lebih gampang ya, bagaimana adjustment income ini kalau aktiva lancar naik berarti akan mengurangi net income. Aktiva lancar non cash lah. Kalau utang lancar itu naik berarti menambah net income itu aja. Bukan nambah cash, nambah income. Ini kan adjustment income. Ya. Kemudian cash flow investing ya. Jadi ada mortgage payable karena mortgage payable-nya turun ya, berarti kan membayar hutang. Profit stock, profit stocknya itu naik berarti ada credit issue dari profit stock. Dividen negatif berarti ada pemberian dividen 100.000 tadi itu ya. Tadi itu informasi ini. Nah ini 100.000 ya. Ini penting nih. Jadi dapat perubahan cash selama periode tahun kedua itu deposit berarti naik 24.000 tambah dengan saldo awal 100.000 jadi total 75.000. Selagi sama dengan saldo akhir di ini di neraca 75.000 ke tahun kedua ya, 75.000 ya. Nah sekarang topik khusus ya terkait dengan polos cash itu adalah bagaimana kalau perusahaan itu melakukan investasi pada anak perusahaan di mana investasi itu di atas 30%, 20%. Perusahaan kan menggunakan metode equity method. Equity method itu artinya apa? Investment itu naik ya, bukan karena dia itu mengeluarkan cash, tapi karena pengakuan laba diumumkan oleh anak perusahaan. Yang perusahaan mengumumkan laba 1 miliar, dia kepemilikannya 20%, berarti investment itu akan naik sebesar 20% dari 1 miliar, 200 juta nih. Nah, kenaikan 200 juta itu kalau kita hati-hati, kalau itu ada cash keluar ya, cash keluar dari investasi pernah nggak ada cash keluar, karena tunai itu. Berapa porsi undistributed dari earning, merupakan non cash income dan harus dieliminasi dari dari statement cash flow ya, cash flow. Jadi undistributed earning itu seperti misalnya terkait dengan pemilik minoritas perusahaan saham. Akuisisi perusahaan dengan stok. Jadi kalau dia akuisisi perusahaan lain dengan menerbitkan saham ya, nah itu artinya non tunai itu. Ini contoh misalnya dia akuisisi 40%. Jadi muncul investment pada PTA, ya. Nah, kan naik tuh, wah naik investasi, sudah duit masuk, ya, duit keluar, kenaikan keluar. Duit keluar, padahal enggak itu, ya, padahal enggak. Karena itu dia saham diterbitkan, sehingga transaksi itu non tunai. Ya. Dan juga post retirement benefit cost, nah ini juga kalau ini pembukuan terkait dengan dana pensiun. Jadi kalau perusahaan itu melihara catatan dana pensiun, program pensiun ya, pada saat awal itu dia akan mengakui adanya aset pensiun pada utang pensiun. Juga sama biasanya, juga sama. Pada saat berjalan nanti akan muncul kalau aset pensiun itu menemukan dari yield ya, hasil investasi ya. Kalau dia misalnya dalam bentuk gedung, nanti sewakan dapat hasil. Sedangkan di utang pensiun muncul dari akumulasi dari present value pensiun dari hak dari karyawan itu. Bisa kalau itu mau terima pensiun 30 tahun lagi ya, habis sekaligus. Nanti di present value kan sekarang. Hasil present value itu merupakan utang pensiun. Nanti selama tahun berjalan akan diamortisasi ya. Sehingga pada akhir dia pensiun sudah terkumpul utang pensiun sebesar yang akan diterimanya. Ya, jadi makin lama makin naik. Nah, utang pensiun naik itu seolah kan terima cash, padahal enggak. Karena demonstrasi dengan menggunakan interest method ya. Dan sekuritisasi account receivable. Account receivable ini kalau bank perusahaan itu memiliki piutang. Nah, piutangnya kan dijual itu. Di ekstasi kan dijual dianjak piutang,
dijual. Jadi kalau dijual itu hati-hati juga jauh piutang ya. Bursa kan mengurangi piutang, tapi akan naik cash flow kan dari operasi terkait dengan karena set. Padahal itu enggak ya, kalau piutang penjual itu bukan kewajiban bagi perusahaan akan bayar kembali, ya. Hati-hati juga ya. Dan metode direct method itulah tadi kita harus menghitung berapa inflow outflow dari aktivitas operasi, ya. Jadi kita laporkan berapa jumlah cash yang mengalir dari masuk dan keluar dari aktivitas operasi, dan juga disukai oleh analis dan kreditor. Jadi analis kreditor menyukai metode direct method ini. Dan implementasi cost ya. Kemudian pada saat perusahaan melaporkan direct method, dia harus mendisclose mengkonsolidasi net income, cash flow from operation, indirect method sebagai skedul tidak terpisahkan ya. Sehingga ada konversi dari indirect ke direct method ya. Ini jadi kalau seandainya dia indirect method ada konversi ya. Pada konversinya itu ya, konversi itu di dalam laporan harus kasih nanti ada cash flow from customer, cash paid for inventory, cash diberikan untuk pembelian inventory, cash diberikan untuk beban beroperasi, itu nantinya itu. Cash diterima dari customer itu yang baik itu cash terima dalam bentuk penjualan tunai ataupun tagih hutang ya, itu. Nah, ini kan data sebelumnya nih, dari mana 651 dapatnya di sini ya. Penjualan 660 dikurang kenaikan account receivable 9.000 dapatnya. Jadi dari data itu bisa kita buatkan dalam bentuk indirect ya. Dan kalau yang ke B ya, di mana dapat case diberikan untuk inventory, dapatnya COGS 363 data di laba rugi ya, dan dikurang dengan penurunan inventory, karena berarti turun tuh, kalau berarti naik berarti ditambah ya. Dan kalau decrease dikurangi, kalau naik ditambah. Jadi kurang nih, turun secara DPT turun. Dan tambah dengan kenaikan account payable. Kalau KBB-nya naik, kalau KBB-nya turun berarti dikurang ya, dikurang. KBB-nya naik kalau KBB-nya turun ditambah, kalau KBB naik dikurangi. Jadi kemudian account payable-nya decrease ya, jadi ditambah. Kita dapat angka 362.000. Dan bagaimana hitung beban operasi di bar tunai? Caranya adalah ini, caranya beban penjualan general selling and administrative expense kan 214.000 dilihat di income statement tadi. Nah, dikurangi dengan depresiasi dan amortisasi ya 35.000. Lalu dikurang lagi dengan penurunan prepaid expense. Ini expense turun, kalau dia naik berarti ditambah ya. Dan dikurang increase accrue expense. Kalau dia decrease berarti nambah. Ya. 4.000. Sehingga dapatlah 176.000, sehingga net cash flow operasi 113.000. Nah, sama jumlah kan ini 113.000 ya kalau dia indirect. Ada 113.000 indirect ini sama. Ya, ini indirect, kemudian kalau direct juga sama 130.000. Cuman kalau direct ini dia tidak melihat bagaimana perbedaan cash flow operating dengan income, beda kenapa? Itu kena keluar, kalau ini enggak ada ya. Nah, keterbatasan dari laporan cash flow itu gimana? Ada beberapa keterbatasan dari laporan dari cash flow yang current itu. Pertama, praktis tidak mensyaratkan pemisahan ungkapan cash flow yang ditahan untuk extraordinary item ya, atau discontinued operation. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga diberikan dikelompokkan cash flow operasi. Ya, ini kan kenapa cash flow operasi dikelompokkan? Karena bunga itu kan dari aktivitas pembiayaan masuk ke operasi. Kalau dividen juga itu kan dividen terima, maksudnya dividen terima itu kan aktivitas investasi. Kenapa masuk di dalam aktivitas operasi gitu ya. Itu jadi permasalahan juga ya. Udah, income tax dikelompokkan sebagai operating cash flow. Padahal income tax itu berasal dari memacai tidak ada aktivitas operasi, tapi juga aktivitas financing sama operating. Karena income tax itu kan total income dikali tarif pajak. Income itu kan
Ada income berasal operasi, ada income berasal dari investasi. Misal laba penjualan aktiva tetap itu kan investasi, masukkan dalam perhitungan income. Lalu juga pembiayaan seperti beban bunga itu masuk dalam perhitungan income. Lepas itu aktivitas financing itu. Dan seperti pembayaran bunga, kemudian juga penerimaan bunga kalau investasi ya, dicampur. Sehingga income tax itu tidak harus dimasukkan ke penting cash flow. Kalau mau masukkan penting cash flow katanya, terus di breakdown tuh berapa pajak yang untuk memajak aktivitas operasi, berapa pajak untuk aktivitas investasi, nah itu dipisahkan. Jadi total pajak misalnya 10 juta, 10 juta itu berapa pajak untuk aktivitas operasi, dipindahkan ke aktivitas operasi. Berapa pajak untuk memajak aktivitas financing, pindah ke financing. Bisa yang untuk operasi saja ya, saja. Gitu. Tapi kan tidak lakukan seperti itu. Ada kita konsisten ya dalam menyusun perangkuan dikaitkan dengan judul dari kelompok itu, seperti operasi, investasi dan sebagainya. Ya. Kemudian meremove pretext meremoval laba ya sebelum pajak atau rugi penjualan aktiva atau investasi dari operasi mendistorsi analisis kita mengenai aktivitas operasi investasi. Itu tadi itu kita lihat aktivitas operasi sudah bagus pada itu berasal dari aktivitas investing ya, masuk di situ. Nah, ini ada implikasi terhadap ini implikasi tadi itu implikasi ini ya. Jadi ada beberapa implikasi penyusunan cash flow itu tidak konsisten. Dalam penting cash flow dan net income ya. Ini kita lihat kalau yang warna yang biru muda ini ya. Biru muda itu operating cash flow. Kalau warna putih itulah net income ya, net income. Jadi dalam laporan Dell, Dex, Johnson & Johnson, Procter Gamble, Target Corp, ini kita lihat kalau Dell itu lebih banyak net income-nya daripada operating cash flow-nya. Nah, ya. Nah, Dex juga sama, lebih banyak angka net income pada cash flow operating. Semuanya sama. Jadi artinya apa? Artinya dampak accrual basis itu menaikkan laba accrual. Ya. Jadi yang FIDEC ini laba tunainya kecil sekali ya. Laba accrual tinggi sekali. Ini FIDEC ini nggak pas. Semuanya tinggi. Jadi kecenderungan perusahaan itulah di mana laba accrual lebih tinggi pada cash flow operating. Jarang yang laba accrual dan laba dan income itu lebih kecil pada cash flow operating. Ini kalau saya lihat di Indonesia seperti apa fenomenanya. Ini contohnya seperti contoh di Gold Corporation tadi. Jadi kan laba accrual 84.000. Laba tunai di 113.000, tinggi sekali ya. Ini laba tunai malah lebih tinggi, laba lebih rendah. Laba tunai ya. Jadi kalau di perusahaan ini laba tunainya lebih tinggi pada laba accrual. Kalau di sini laba tunai lebih rendah pada accrual. Ya. Bahwa net income itu accrual sih. Kalau operating cash flow tunai. Jadi laba tunai lebih rendah. Kalau yang perusahaan ini laba tunai lebih tinggi. Ini bagus mah ya. Bagaimana kita investasikan cash flow dan net income ya. Jadi laporan income, catatan laporan catatan income itu mencatat revenue pada saat diperoleh dan expense pada saat terjadi. Jadi itu laporan income statement saat diperoleh ya, bukan saat diterima uangnya, saat diperoleh. Oh, di situ saat diperoleh. Itu sudah saat diakui lah, sudah jadi pendapatan. Sedangkan expense diakui saat terjadinya. Jadi bukan saat cash dibayar itu. Juga tidak menunjukkan timing cash inflow dan outflow. Nggak ada hubungan dengan cash inflow, pokoknya peristiwa ekonomi aja. Dan dia tidak ada dampak terhadap operasi likuiditas dan solvensi. Informasi ini tersedia di dalam statement cash flow operating. Dari mana? Dari selisih antara cash flow operating dengan laba yang di laporan income statement ya.
Jadi cash flow from operation, CFO itu dia lebih luas pandangannya dibandingkan luas dari operating activity daripada net income. Dan cash flow from operation bukan untuk mengukur profitability. Ini bukan profitability, dia dikurang itulah kemampuan hasil operasi memberikan cash kepada perusahaan. Bisa jadi profitability rendah dan berjalan tapi cash flow ini naik. Kenapa? Karena banyak tagihan piutang-piutang tahun lalu. Bisa aja. Dan catatan net measure itu di mana net income cash flow from operation terbatas manfaatnya. Sehingga kuncinya adalah informasi mengenai komponen dari pengukuran net itu. Dan juga accounting accrual menentukan net income. Itu lebih mengandalkan pada estimasi, deferral, allocation, dan valuation. Sebenarnya banyak judgement. Itu lebih subjektif ya. Tapi kalau cash flow enggak ya. Cash flow itu enggak ada hubungan itu. Pokoknya ada cash masuk, dicatat cash masuk. Ya. Keluar, cash keluar. Mau terkait situasi ekonomi atau enggak peduli deh. Ya. Jadi cash flow mengeluarkan elemen revenue dan spend yang tidak mempengaruhi cash yang berjalan ya. Dan analisis kita terhadap operasi dan profitabilitas harus tidak tidak menghasilkan tanpa pertimbangan elemen tersebut ya. Harus hati-hati juga ya. Dalam evaluasi sumber dan penggunaan dana, cash, penalis lebih fokus untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, fokus pada pertanyaan seperti ini. Ya. Apakah adakah replacement aset penggantian aset dibiayai dari internal atau external fund? Itu ketahuan dari cash flow. Dari mana ketahuannya? Kalau seandainya aset replacement berarti apa? Kan terjadi cash flow investing negatif kan, karena dia kan mengganti itu. Ada peluang cash. Kalau cash flow investing itu negatif, tapi tidak ada tambahan financing, berarti itu dibiayai dari cash flow operating dari internal fund. Tapi kalau cash flow operatingnya tidak sebesar kenaikan dari penurunan cash untuk ekspansi ya, berarti sebenarnya dari eksternal. Pasti aktivitas financing cashnya bertambah ya, positif ya. Dan berapa sumber financing untuk ekspansi dan berapa efisien berapa untuk akuisisi bisnis, untuk ekspansi ya, itu berapa sumber dananya, financing resources berapa yang dipinjam dari aktivitas financing untuk membiayai ekspansi itu. Ya aja lah di cash flow operating. Misal cash flow operating itu ada 100 juta, investing negatif 80 juta, berarti kan ada ekspansi. Kemudian financing itu adalah 5 juta, berarti kan semua dari operasi. Tapi kalau cash flow operatingnya ada 50 juta, cash investingnya negatif ada 100 juta, berarti 50 juta pasti dari sumber luar itu. Ada tambah pembiayaan. Kalau enggak, dia mengambil saldo awal cash, itu nggak mungkin. Bahaya. Masa saldo cash awal diambil untuk investasi, itu jarang. Tapi ada juga kalau cash awal itu banyak ya. Tapi biasanya cash awal sebesar saldo cash itu saldonya kan ada maksimum saldo cash itu hanya untuk membiayai operasi aja personal, bukan digunakan untuk investasi juga jaga. Kalau kurang investasi jaga biasanya bukan di bagian aktif lancar tapi itu kan di bagian investasi. Itu cash yang dicadangkan untuk investasi. Kemudian apakah perusahaan tergantung dana eksternal itu tadi itu. Kita lihat kalau seandainya aktivitas financingnya itu positif, kemudian kita investing negatif, dan cash flow operatingnya biasa aja, berarti investasi dari dana eksternal tergantung. Dan apakah berapa perusahaan apakah investasi perusahaan ya
itu terkait memenuhi demand atau oportunis ya. Apakah ekspansi investasi perusahaan itu ada permintaan pasar sehingga dia harus ekspansi, misalnya customer yang meningkat, ya, pesanan barang meningkat, itu perlu dilihat itu ya. Nah, itu gimana dari cash itu? Dari cash flow operating yang tinggi, ya, sehingga cash flow investing juga negatif juga tinggi juga. Tapi kalau cash flow operating rendah, jadi kalau investasi itu kemungkinan oportunis aja tuh, oportunis. Cash flow operating nggak naik, tapi investasi, ya, dari external fund ya, nah, itu kemungkinan oportunis, hati-hati juga itu. Kemudian jadi apa persyaratan dari financing dan tipe jenis investasi apa saja ya? Kemudian manajerial polisi, kebijakan manajerial seperti dividen ya, apakah lebih sensitif terhadap cash flow ya, cash flow. Jadi dividen naik, cash flow-nya turun ya, atau tidak itu. Itu saja lihat porsinya, kalau dividen besar bisa sensitif. Karena kalau dividen itu kalau makin banyak akan menyebabkan apa? Ini ya, sustainable growth ini kan akan turun. Lalu kita lihat juga ini analisis cash flow, kasus analisis cash flow di Campbell Shop ya, besok. Jadi Campbell itu sumber utama cash tahun ke-6 sampai ke-11 ya, kita lihat nih, sumber utama cash itu berasal dari apa? Cash flow operasi yang perlu 0,70%. Jadi dia melakukan lihat di investasi mana tuh. Investasinya ini aset bisnis sales ya. Jadi kemudian others, kemudian miscellaneous, kemudian borrowing ya. Jadi sumber dana itu dari operating, dari pinjaman ya. Pinjaman itu sekitar 3,65%, borrowing 5,8% ya. Yang short term dan long term. Jadi short termnya adalah 3,6%, long term 15%. Dan lain-lain 3,3%. Kemudian dari aset bisnis sel, penjualan dari aset itu 57%. Dan 5,1% ya. Itu sumber dari cash. Dan kalau sumber utama cash ya, itu dari penjualan aset yang 33,64%. Kemudian juga miscellaneous ya. Ini sumbernya penggunaan. Ini penggunaan cash itu sumbernya dari CPO, penggunaan sebesar, jadi penggunaan sebagian besar berasal dari apa? Pembelian aset ya, jadi ekspansi. Jadi intinya apa? Sumber cash itu berasal dari cash operating, dan sebagian besar aset cash itu digunakan untuk ekspansi. Yang kedua dari akuisisi bisnis 15,85%. Dividen 12%. Jadi pertama 3,36% dari pembelian aset ya. Kemudian berikutnya apa itu? Berikutnya adalah akuisisi bisnis, investasi pada perusahaan lain. Dan yang ketiga dari pembayaran utang jangka pendek, short term. Dan berikutnya lain 10,84%. Kemudian pembayaran utang jangka panjang 3,7%. Jangka panjangnya kecil ya. Kemudian inference from analysis cash flow. Ini inference analysis cash flow ini meliputi di mana manajemen komitmen sumber-sumber dana di mana ya, komitmen manajemen. Dan yang kedua adalah di mana investasi dikuranginya, investasi mana dikurangi, kemudian juga tambang cash itu berasal dari mana ya, istilah cash was derived from, jadi berasal dari mana. Kemudian klaim terhadap perusahaan yang dikurang itu di mana gitu ya. Klaimnya dikurang mana ya, klaimnya diklaim bagian perusahaan itu klaim terhadap aset ya, aset mana dikurangi. Dan di posisi earning dan investment discretionary cash flow, jadi mana cash flow sendiri terkait dengan earning dan investasi.
Kemudian size, komposisi, pola, dan stability dari operating cash flow-nya seperti apa. Ya. Alternatif cash flow, pengukuran cash flow alternatif ya. Jadi ada pengukuran alternatif cash flow untuk melihat pendanaan di perusahaan itu net income plus depresiasi dan amortisasi dikurang EBITDA. Ya, ini semua EBITDA ya. Earning before interest ya. Tax, depreciation dan amortisasi di EBITDA. Di EBITDA itu menggambarkan laba sebelum mengcover interest, sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi. Ini laba sebelum distribusikan kepada pihak yang berkepentingan. Isu EBITDA itu apa? Ini penggunaan using up of long term depreciable asset ya. Adalah real expense yang harus diabaikan lah ya. Kemudian add back depreciation expense. Jadi bukan dalam bentuk cash ya. Nah ini karena bukan cash itu ya. Nah, khususnya. Dan income plus depresiasi. Ini dan income ditambah depresiasi itu diabaikan perubahan diabaikan dalam working capital account. Dan compress terhadap remainder net cash flow from operating activity. The change in working capital account often compress large portion of cash flow from operating activity. Kemudian bagaimana kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi? Kaitannya apa ya? Jadi ketika perusahaan sukses dan tidak sukses ya, itu menjadi masalah dalam experience ya, di mana cash flow from operating jadi the reason market di different ya. Jadi perusahaan sukses dan sukses itu bisa berdampak pada cash flow from operation. Jika cash flow operationnya itu turun berarti nggak sukses lah. Cash flow operation naik berarti sukses. Ya. Jadi kita harus menginterpretasikan perubahan dalam operating working capital item-item yang berubah apa item-item working capital seperti aktiva lancar dan utang lancar ya. Jadi inline dengan ekonomi circumstance. Jadi kalau seandainya kondisi ekonomi yang buruk biasanya utangnya makin besar ya, inventory meningkat ya. Jadi tidak liquid di perusahaan ya. Dan utangnya bertambah ya. Itu kondisi ekonomi itu. Terus memang tidak lah. Dan kondisi inflasi itu akan menambah financial burdens dan perusahaan. Ini tantangan juga bagi analis. Jadi inflasi di situ hati-hati juga. Misalnya kalau seandainya cashnya meningkat bukan berarti perusahaan bagus. Kalau ketika inflasi kan malah turun malah. Jadi harus ada kalau dulu namanya diindekkan ya. Jadi kalau laporan keuangan itu kalau diindekkan, jadi kalau kondisi inflasi berapa real dari aset itu dikali indeks harga gitu. Kemudian kedua adalah free cash flow. Free cash flow itu dari apa? Dari cash flow from operation, cash flow operating dikurangi net capital expenditure ya, yang diperlukan untuk memelihara kapasitas produksi. Jadi misalnya kapasitas produksi 100.000, untuk memelihara kan perlu ada ekspansi. Tapi ekspansi itu bukan meningkatkan kapasitas produksi, tapi memelihara aja. Nanti bisa juga untuk memelihara itu peningkatan kapasitas produksi supaya bisa bersaing ya. Dan dividen, saham istimewa dan saham biasa. Sehingga kalau kita lihat free cash flow itu apa? Itu angka cash flow operating sudah mengcover capital expenditure dan dividen dan dividen saham istimewa dan saham biasa. Jadi sudah mengcover capital expenditure sama dividen. Apa belum covernya? Itulah bunga. Jadi free cash flow itu menggambarkan berapa cash flow operating yang tersisa untuk membayar utang dan bunga itu sebenarnya. Jadi kalau free cash flow makin tinggi, artinya apa? Artinya perusahaan itu pasti akan bayar dividen ya. Yang kedua bisa mengcover ekspansi. Dan ada dana sisa untuk bayar
bunga dan utang ya, bunga utang. Kalau di kripto kalau free cash flow makin sedikit berarti perusahaan yang sangat berbunga itu aja. Karena utang. Nah, bagaimana cash flow sebagai validator ya? Jadi cash flow operating itu manfaat untuk mengidentifikasikan misleading atau erroneous operating result of expectation. Cash flow sebagai cash flow itu memberikan kepada kita pentingnya flow on seperti berikut. Itu possibility dari financing capital expenditure ya. Visible apa enggak. Jadi kalau kreditor itu kalau perbankan melihat possibility dari financing capital expenditure ini dari cash ini. Kemudian sumber cash dalam ekspansi dari mana. Kemudian ketergantungan external fund, financing di mana. Kemudian bagaimana kebijakan dividen masa depan ya. Dan kemampuan untuk memenuhi debt service requirement, untuk memenuhi kewajiban dari bunga ya, bunga. Berapa possibility untuk mengantisipasi kebutuhan atau peluang yang muncul ya. Itu tidak bisa antisipasi. Jadi untuk memenuhi peluang ya sebenarnya tidak bisa antisipasi. Contoh seperti tadi itu kalau selama ini dia terima order 100.000 unit, tiba-tiba tahu order 200 unit, sanggup nggak dana untuk membiayai mereka kerja untuk bisa menghasilkan kondisi yang lebih dari yang biasa ya, biasa. Itu. Berapa financial practice of management ya? Quality of learning. Quality of learning ini yang penting ya. Jadi quality learning itu kalau seandainya laba income itu terlalu jauh dari cash flow operating, jadi quality learning rendah, low ya. Karena akan terjadi seperti misalnya perusahaan yang laba tinggi kok masih kurang liquid ini. Karena cash flow adequacy ratio, jadi bisa juga menggunakan rasio yang terkait dengan cash flow itu bisa juga untuk menilai likuiditas dan sebagainya. Ini alternatif dalam analisis cash flow. Ini bisa sepertinya rasio cash flow adequacy, rasio kecukupan dana ya. Jadi bisa dihitung dari cash flow yang diperoleh dari 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir dibagi dengan expenditure, kemudian inventory addition, tambah inventory mana kerja ya, dan dividen selama 3 tahun. Nah kalau angkanya ini adalah makin tinggi makin bagus ya, makin bagus. Jadi artinya apa? Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban ya, untuk berinvestasi, untuk mempertahankan kapasitas operasinya, dan juga menjaga kesejahteraan bagi pemilik itu lebih bagus kalau makin tinggi. Minimal 1 lah ya. Dan cash investment rasio berapa banyak cash yang diinvestasikan kembali itu saja dari cash flow operating dikurangi dividen dibagi gross plan investment ada aset dan working capital. Makin tinggi angka ini artinya adalah kemampuan investmentnya makin tinggi. Jadi kalau cash investment makin tinggi, akan berdampak pada sustainable growth rate di masa depan. Mungkin dapat saya sampaikan kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oh, udah rame. Ya. Tadi cuma 2 orang aja. Iya, Pak. Jadi datang cuma 2 orang. Buka videonya. Ya. Video saya mau cek absen ya. Jadi datang cuma 2 orang ya. Sekarang udah banyak datang. Ada pertanyaan nggak? Yang sejauh ngerti nggak ya? Ada pertanyaan? Oh dia berarti ngerti ya. Diam itu bisa racun buat saya. Kalau sudah diam tapi nggak ngerti, yang disalahkan saya itu. Ya. Pasti racun buat saya. Karena mahasiswa itu nggak mau disalahkan dosennya. Ya. Kalau ngerti salahkan dosen. Kalau mengerti dosen juga salahkan. Ya.
Jadi korban dosen semua. Ya. Jadi saya nggak tahu saya ngerti apa enggak ya, karena saya nggak lihat tuh persis wajahnya. Jadi saya baca absen aja ya. Saya absen untuk bukti kuliah hari ini ya. Kampus ya. Kampus. Di kampus. Nino ada Nino? Nino ada? Iya. Riza? Riza ada? Riza nggak ada? Di sini nggak ada, Pak. Farah ada? Farah? Farah ada? Farah nggak ada. Farah ada, Pak. Teguh ada? Teguh? Ada, Pak. Teguh. Ada. Teguh. Nurul, Nurul. Hadir, Pak. Mau wajah mana kelihatan tu? Yang mana orang Nurul tu? Saya, Pak. Ya kenapa sih susah banget lihat wajahnya? Kemudian si Brian. Hadir, Pak. Ya, hadir. Hadir. Itu jelas wajahnya tu. Dia tahu sih. Ini wajahnya nutup-nutup. Brian. Luh mana Luh? Luh. Hadir, Pak. Hadir ya. Luh kelihatan wajahnya. Kenapa nutupi wajah itu? Yang lain tu, nggak suka wajah. Udah, Pak. Udah nyala, Pak. Bukan, yang tadi itu seperti sini wajah nggak susah banget nih. Si Nurul ini nggak mau liatin wajahnya. Dia nggak kenal wajahnya. Kalau tapi wajahnya saya kenal. Desi mana Desi? Desi mana? Desi ini, Pak. Hadir. Nah itu kelihatan wajahnya. Hadir, Pak. Cuma 8 orang ambilnya. Jadi ada satu nggak hadir si Riza ya, Riza. Biasa jadi 8 orang ya. Ini kuliah ke-8 ya. Oke, selesai ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah ngambil 8 orang. Kemarin kok rasa banyak ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira sampai sini sampai ketemu hari Rabu depan ya. Rabu depan. Baik. Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sparta. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Izin lab ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.